Shalom. Renungan kali ini berjudul Fondasi Iman Kristen oleh Evangelis Lokamanya Prawiro. Dalam banyak bagian, Alkitab membandingkan kehidupan orang percaya dengan konstruksi sebuah bangunan. Contohnya, surat Yudas berkata, "Bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci." Yudas 1 ayat 20. Rasul Paulus juga menggunakan gambaran yang sama dalam banyak bagian. Kamu adalah bangunan Allah. Aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar. 1 Korintus 3 ayat 9-10. Di dalam Dia, kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah. Efesus 2 ayat 22. Aku menyerahkan kamu kepada firman kasih karunia-Nya yang berkuasa membangun kamu. Kisah Para Rasul 20 ayat 32. Dalam semua nas ini, kehidupan orang percaya dibandingkan dengan konstruksi sebuah bangunan. Dalam praktik real atau non-spiritualnya, ciri paling penting dari struktur bangunan adalah fondasinya. Fondasi dirancang berdasarkan berat dan tinggi bangunan yang akan dibangun di atasnya. Fondasi yang lemah hanya bisa menopang bangunan kecil. Fondasi yang kuat bisa menopang bangunan besar. Ada hubungan langsung antara fondasi dan bangunan. Begitu pula dalam hal spiritual, hal yang sama berlaku. Dalam kehidupan banyak orang Kristen, mereka mulai dengan memaksakan bangunan besar kekristenan yang bagus dalam hidup mereka. Namun tidak lama kemudian, bangunan besar bagus mereka tenggelam, mengendur, keluar dari kebenaran. Kadang-kadang runtuh sama sekali dan tidak meninggalkan apa-apa. Hanya tumpukan rongsokan janji-janji, doa-doa dan etikat-etikat baik yang tidak terpenuhi atau tergenapi. Di bawah masa reruntuhan itu terletak alasan kegagalan. Fondasinya terkubur. Tidak diletakkan dengan benar. Tidak bisa menopang bangunan bagus yang direncanakan. Kalau begitu, apa fondasi Allah untuk kehidupan Kristen? Jawabannya dengan jelas diberikan oleh Rasul Paulus. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Ini dikonfirmasi juga oleh Petrus ketika ia berbicara mengenai Yesus Kristus. Sesungguhnya, aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal. 1 Petrus 2 ayat 6. Di sini Petrus mengacu kepada nas Yesaya yang berbunyi, "Sesungguhnya aku meletakkan sebagai dasar di Sion." Yesaya 28 ayat 16. Jadi, perjanjian lama dan perjanjian baru sepakat dalam fakta vital ini. Fondasi yang benar dari kehidupan Kristen adalah Yesus Kristus sendiri. Tidak ada yang lain. Bukan apapun atau siapapun. Bukan pernyataan kepercayaan gereja, denominasi, berbagai peraturan, dan perayaan. Yesus Kristus sendiri, dan tidak ada fondasi yang bisa diletakkan oleh siapapun. Perhatikan kata-kata Yesus. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisaria Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah anak manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia, atau salah seorang dari nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya." Matius 16 ayat 13-18.
Sudah lama dipercaya kata-kata Yesus ini diartikan bahwa Petruslah sebagai batu karang di mana gereja Kristen dibangun di atasnya, dan karenanya Petrus adalah fondasi kekristenan ketimbang Yesus sendiri. Pertanyaan ini begitu vital dan menjangkau jauh sehingga penting bagi kita untuk mempelajari kata-kata Yesus dengan sangat hati-hati untuk memastikan artinya benar. Dalam bahasa Yunani, nama Petrus adalah Petros. Kata untuk batu adalah Petra. Menggunakan kemiripan dalam ucapan ini, Yesus berkata, "Engkau adalah Petrus atau Petros. Dan di atas batu karang ini, Petra, aku akan mendirikan jemaatku." Matius 16 ayat 18. Walaupun ada kemiripan dalam ucapan antara dua kata ini, arti keduanya cukup berbeda. Petros berarti batu kecil atau kerikil. Petra berarti batu besar. Ide membangun gereja di atas batu kerikil jelas tak pelak lagi menggelikan dan karenanya bukan arti kata-kata Kristus sebenarnya. Walaupun ada kemiripan dalam ucapan antara dua kata ini, Yesus menggunakan kata-kata ini untuk mengungkap kebenaran yang Ia ingin sampaikan. Dia tidak mengidentifikasikan Petrus dengan batu karang. Sebaliknya, dia mengkontras Petrus dengan batu kerikil. Dia menunjukkan betapa kecil dan tidak signifikan batu kerikil Petrus dibanding dengan batu karang di mana gereja atau jemaat Kristus akan didirikan. Akal sehat dan kitab suci sama mengkonfirmasi fakta ini. Jika gereja Kristus dibangun di atas Rasul Petrus, akan pasti menjadi bangunan besar paling tidak aman dan tidak stabil di dunia. Di pasal Injil Matius sesudahnya, kita membaca penyalipan Yesus yang akan Ia alami. Dalam catatan selanjutnya, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tak akan menimpa engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Matius 16 ayat 22-23. Di sini Kristus langsung menuduh Petrus dipengaruhi pendapat manusia dan bahkan digerakkan hatinya oleh iblis sendiri. Jadi bagaimana bisa seorang seperti itu menjadi fondasi dari seluruh gereja Kristen? Selain itu, dalam kitab Injil kita membaca bahwa alih-alih mengakui Kristus di hadapan seorang pembantu, Petrus di depan umum malahan menyangkal Tuhannya 3 kali. Bahkan sesudah kebangkitan dan hari Pentakosta, Paulus mengatakan Petrus mengalami ketakutan terhadap bangsa Israel, sehingga berkompromi pada satu titik mengenai kebenaran Injil. Galatia 2 ayat 11-14. Sudah pasti Petrus bukan batu karang. Dia disukai, temperamental, tidak sabar, terburu nafsu, lahir sebagai pemimpin, namun seperti manusia lainnya, ia memiliki kelemahan sifat manusia. Satu-satunya batu karang di mana iman Kristen bisa menjadi dasar di atasnya adalah Kristus sendiri. Konfirmasi dari fakta vital ini ditemukan juga dalam Perjanjian Lama. Mazmur Daud, secara nubuatan diinspirasi oleh Roh Kudus, berkata, "Ya Tuhan, bukit batuku, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku." Mazmur 18 ayat 3. Dalam Mazmur 62, Daud membuat pengakuan iman serupa. "Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanyalah keselamatanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku, dan kemuliaanku
gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Mazmur 62 ayat 2-3, ayat 6-8. Tidak ada yang lebih jelas dari itu. Kata gunung batuku terjadi 3 kali, dan kata keselamatan terjadi 3 kali. Ini menunjukkan kata gunung batu dan keselamatan menurut kitab suci secara intim dan secara tak terpisahkan menjadi satu. Keduanya terdapat dalam satu pribadi, dan pribadi itu adalah Tuhan sendiri. Ini ditekankan oleh pengulangan kata hanya. Jika ada yang membutuhkan konfirmasi ini lebih jauh, kita bisa kembali ke kata-kata Petrus sendiri, berbicara kepada orang-orang Israel mengenai Yesus. Petrus berkata, "Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan." Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Tuhan Yesus Kristus karenanya adalah batu karang yang benar, gunung batu segala zaman, di mana ada keselamatan. Orang yang membangun di atas fondasi ini bisa berkata seperti Daud, "Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah." Mazmur 62 ayat 3. Lalu bagaimana seorang membangun di atas batu karang yang adalah Kristus? Mari kita kembali lagi ke momen dramatis ketika Kristus dan Petrus berhadapan muka dengan muka, dan Petrus berkata, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Matius 16 ayat 16. Kita sudah melihat Kristus adalah batu karang, namun bukan Kristus dalam isolasi atau abstraksi. Petrus memiliki pengalaman pribadi. Ada 4 tahap dalam pengalaman ini. Pertama, konfrontasi pribadi Petrus langsung dengan Kristus. Kristus dan Petrus berdiri muka dengan muka. Tidak ada perantara di antara mereka. Tidak ada manusia lain memainkan peran sama sekali dalam pengalaman Petrus. Kedua, pewahyuan atau pengungkapan pribadi langsung diberikan kepada Petrus. Yesus berkata kepada Petrus, "Sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga." Matius 16 ayat 17. Ini bukan hasil dari pemikiran alamiah atau pengertian intelektual, melainkan hasil dari pewahyuan spiritual langsung kepada Petrus oleh Bapa sendiri. Ketiga, pengakuan pribadi Petrus akan kebenaran yang sudah diwahyukan atau diungkapkan kepadanya. Keempat, pengakuan umum dan terbuka Petrus yang ia akui. Dalam 4 tahap ini kita melihat apa artinya membangun di atas batu karang. Tidak ada yang abstrak, intelektual, atau teoritis mengenainya. Setiap tahap melibatkan suatu pengalaman pribadi. Tahap pertama adalah konfrontasi pribadi langsung dengan Kristus. Tahap kedua, pewahyuan spiritual langsung Kristus. Tahap ketiga adalah pengakuan pribadi Petrus. Tahap keempat adalah pengakuan pribadi dan terbuka Petrus. Melalui 4 pengalaman ini, Kristus menjadi batu karang atau gunung batu keselamatan bagi setiap orang percaya di mana imannya dibangun. Pertanyaannya, apakah orang bisa mengenal Kristus hari ini langsung secara pribadi seperti Petrus mengenal Dia? Jawabannya bisa, dengan 2 alasan berikut. Pertama, bukan Kristus dalam kodrat murni manusianya yang diwahyukan kepada Petrus. Petrus sudah mengenal Yesus dari Nazaret sebagai anak tukang kayu. Pribadi yang diwahyukan kepada Petrus adalah ilahi, kekal, Anak Allah yang tidak berubah. Ini Kristus yang sama yang sekarang hidup dimuliakan di surga di sebelah kanan Bapa. Dalam waktu 2000 tahun tidak ada perubahan pada Dia. Dia tetap Yesus Kristus yang sama kemarin, hari ini, dan selamanya. Seperti Dia diwahyukan kepada Petrus, Dia masih bisa diwahyukan hari ini kepada kita yang tulus mencari Dia. Kedua,
Pewahyuan tidak datang melalui darah dan daging, melalui cara fisikal atau panca indera. Pewahyuan spiritual, kerja Roh Kudus. Roh yang sama yang memberi pewahyuan kepada Petrus masih bekerja di seluruh dunia, mewahyukan Yesus yang sama. Yesus sendiri menjanjikan kepada murid-muridnya, tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan Aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Yohanes 16 ayat 13-14. Karena pewahyuan spiritual ada dalam kekekalan, alam spiritual tidak dibatasi oleh faktor-faktor material atau fisikal, seperti ruang waktu atau perubahan bahasa, adat istiadat atau lingkungan. Pengalaman pribadi dengan Yesus Kristus Anak Allah yang diwahyukan, dinyatakan dan diakui melalui Roh Kudus, tetap batu karang yang tidak berubah, fondasi yang tidak goyah, dasar semua iman benar Kristen. Peraturan-peraturan dan opini-opini, gereja-gereja dan denominasi-denominasi, semua ini mungkin berubah. Namun batu karang keselamatan Allah melalui iman pribadi dalam Kristus tetap kekal dan tidak berubah. Di atasnya orang bisa membangun imannya dalam waktu dan kekekalan dengan suatu keyakinan bahwa tidak ada yang pernah bisa meruntuhkan. Tidak ada yang lebih istimewa dalam tulisan-tulisan dan kesaksian orang-orang Kristen gereja awal daripada ketenangan dan keyakinan mengenai iman mereka dalam Kristus. Yesus berkata, "Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus." Yohanes 17 ayat 3. Ini bukan hanya mengenal Allah secara umum melalui alam atau hati nurani sebagai pencipta atau hakim. Ini mengenal Dia yang diwahyukan secara pribadi dalam Yesus Kristus. Bukan mengenal tentang Yesus Kristus hanya sebagai figur sejarah atau guru besar, melainkan mengenal Kristus sendiri secara langsung dan secara pribadi dan Allah dalam Dia. Rasul Yohanes menulis, "Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal." 1 Yohanes 5 ayat 13. Orang-orang Kristen gereja awal bukan hanya percaya, namun mereka juga tahu. Mereka memiliki pengalaman iman yang menghasilkan pengetahuan yang pasti dari apa yang mereka percaya. Dalam pasal yang sama, Yohanes menulis, "Akan tetapi kita tahu bahwa Anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar, dan kita ada di dalam yang benar, di dalam Anaknya Yesus Kristus." 1 Yohanes 5 ayat 20. Perhatikan kerendahan hati dan keyakinan kata-kata mereka. Dasar mereka adalah pengenalan pribadi, dan pribadi itu adalah Yesus Kristus sendiri. Paulus memberi kesaksian pribadi sama ketika ia berkata, "Aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan." 2 Timotius 2 ayat 12. Perhatikan bahwa Paulus tidak berkata, "Aku tahu apa yang aku percayai." Dia berkata, "Aku tahu kepada siapa aku percaya." Imannya tidak dibangun di atas peraturan atau gereja, melainkan di atas pribadi yang ia kenal melalui pengenalan langsung Yesus Kristus. Akibat hasil dari pengenalan pribadi dengan Kristus ini, ia memiliki keyakinan yang tenang mengenai kesejahteraan jiwanya yang tidak bisa diruntuhkan dalam waktu dan kekekalan. Nasihat dari Ayub, "Berlakulah ramah terhadap Dia," yaitu Allah, "supaya engkau tenteram. Dengan demikian engkau memperoleh keuntungan." Ayub 22 ayat 21.
Amin.